Eh, Kemarin kan ada 3 itu di Kak. Saya dipilih yang wawancara. Wawancara. Iya. Apa yang dibutuhkan dari wawancara? Kemarin kan berapa kali Kak apply magang. Lulus di tahap administrasi, tapi pas wawancaranya itu sempat ya lulus yang tahap keduanya Kak, tapi itu nggak pernah lulus. Sebenarnya wawancara. Nggak tahu apa kira-kira masalahnya itu kenapa. Berapa kali nih mengikuti tahapan seleksi sampai tahap wawancara? Saat 3. 3 kali ini. Untuk jabatannya jabatan apa sih? Kalau HR intern semua sih Kak. Semuanya HR intern. Terus sekarang pendidikan akhir ke apa? SMA. Lagi kuliah atau Kuliah di psikologi UNAN psikologi? Semester berapa? tahun 2022 angkatan. Pertanyaan-pertanyaan yang waktu sesi interview yang menurut kita paling susah itu pertanyaan terkait apa? Kalau susah sebenarnya kan pas interview pertama itu kemarin Kak, kan saya masih clueless soal pertanyaan wawancara. Nah jadi saya pelajarin itu dari pertanyaannya tuh HR-nya. Terus pas di wawancara kedua ikut Kak lagi, saya pakai itu belajar Kak dari gambarannya pertanyaan kemarin yang wawancara pertama. Awalnya bagus jika, makanya lulus di tahap yang wawancara keduanya lagi. Wawancara yang keduanya lagi yang ini tidak lulus. Kayaknya masalahnya Kak kurang bagus cara aku berkomunikasi kayaknya. Wawancara kedua itu tidak tahu wawancaranya sama siapa? Waktu itu sudah di user sih talent acquisition. Jadi dari bagian ini langsung pemegang jabatan di posisi sama gitu. Kalau begitu kita coba simulasi interviewnya jadi coba lihat bagaimana cara kamu jawab, terus mungkin saya bisa kasih gitu feedback dari bagaimana kita merespon pertanyaan. Jadi anggap lagi ini kita lagi posisi wawancara langsung bersama HR pada posisi HR internship yang sebelumnya kita apply di. Oke, baik. Selamat pagi Bilkis, terima kasih atas kehadirannya pada proses seleksi hari ini. Jadi sekarang kita sudah masuk pada tahapan wawancara. Untuk memulai sesi interview hari ini, coba untuk Bilkis perkenalkan dirinya, jelaskan apa saja yang perlu saya ketahui tentang Bilkis. Oke, terima kasih Kak. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratu Bilkis Anakis Marif. Nama panggilan saya Bilkis. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa aktif di Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2022 dan sekarang lagi tahap penyelesaian skripsi. Sebelumnya saya sudah pernah magang di bagian HCBP di PT Kala Toyota selama 6 bulan. Lalu melanjutkan magang di HR intern PT baru Baraka Property di bulan Februari kemarin. Oke, berarti untuk pengalaman terakhirnya itu sebagai HR intern ya, di sekitar bulan berapa terakhirnya? Kemarin bulan Februari saya. Oke. Nah, kemudian kenapa Bilkis tertarik untuk melamar ke posisi HR intern di perusahaan ini? Pertama-tama memang saya punya minat yang besar ya terhadap di bidang pengembangan SDM, khususnya di bagian HR. Apalagi saya sudah punya pengalaman langsung dari pengalaman magang sebelumnya dan sudah dan saya juga punya background sebagai mahasiswa psikologi. Jadi ya saya punya minat yang besar. Oke, baik. Nah, dari pengalaman HR intern sebelumnya, apa pencapaian terbesar Bilkis pada saat kerja? Kalau kemarin yang paling berkesan sih pas magang di Kala sih Kak. Karena waktu itu kan saya ditempatkan di bagian workload analysis. Di situ saya diamanahkan untuk memegang beberapa jabatan untuk dianalisis. Terus ada juga dan alhamdulillah semua datanya di-ACC sama mentor saya yang saya anggap sebagai salah satu pencapaian sih, karena kemarin kan waktu itu magang pertama kali ya. Terus saya juga kemarin sempat ada format
surat reimburse yang saya buat dan pada akhirnya masih digunakan sama perusahaan sampai sekarang. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir, kenapa perusahaan kami harus menerima kamu sebagai hire intern dibanding peserta lainnya? Baik, terima kasih. Jadi alasan kenapa mungkin saya bisa dipertimbangkan itu karena saya pertama saya punya background sebagai mahasiswa psikologi dan sudah punya pengalaman praktis di tempat kerja magang saya sebelumnya. Selain itu saya juga punya minat yang besar dan mau belajar. Oke, sudah. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebenarnya kalau proses interview berlangsung itu tidak hanya melihat dari tidak hanya mendengar apa yang Bilkis jelaskan gitu kan. Jadi kan HR juga mendengar dan juga melihat bagaimana cara Bilkis menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, kalau pada saat sesi interview tadi baru mulai, hal pertama yang dinotis itu terkait dengan posisi duduk. Gitu. Nah, tadi kan sempat waktu baru mulai kan tangannya didudukin gitu. Terus kayak mungkin gugupnya kelihatan atau bagaimana, tapi posisi seperti itu kan bisa dinilai oleh HR kurang profesional pada sesi interview yang berlangsung. Jadi memang untuk gestur, kontak mata itu juga bisa menjadi penilaian observasi oleh HR di sesi interview itu sendiri. Jadi itu untuk notes yang mungkin paling terlihat dari simulasi interview tadi. Nah, kemudian untuk sebenarnya kalau masalah kontak mata mungkin masih bisa dimaklumi ya, karena mungkin merasa gugup atau mungkin proses tadi ini kan dadakan ya mungkin, jadi akhirnya kontak matanya itu kayak cemasnya kelihatan gitu, gugupnya terlalu kentara gitu. Jadi kalau misalnya nanti bisa lebih banyak berlatih, pertahankan kontak matanya untuk menatap interviewer gitu, ataupun maksudnya kalau menjelaskan itu sembari dengan menunjukkan ekspresi muka yang sesuai dengan penjelasannya. Misalnya kalau sedang menjelaskan pencapaian gitu, jangan merasa ragu untuk menjelaskan, misalnya mungkin dikasih dengan senyuman gitu, karena kan ini pencapaian kita nih gitu, sehingga bisa menambah penilaian bagi HR itu kalau orang ini tuh memang yakin dan bangga atas pencapaian pada pengalaman kerja sebelumnya gitu. Nah, kemudian ini kan tadi memang pertanyaan-pertanyaan saya ini kan tidak saya gali lebih dalam terkait pengalaman sebelumnya. Nah, biasanya kalau misalnya ditanya tentang apa pencapaian kamu di pekerjaan sebelumnya ataupun tanggung jawab kamu di pekerjaan sebelumnya, mungkin anak psikologi sudah paham dengan konsep BEI STAR ya. Jadi kita harus tetap mengingat situasinya pada saat itu seperti apa, tanggung jawab kita seperti apa, terus aksi yang kita lakukan apa dan hasilnya seperti apa. Misalnya saya berhasil membuat apa tadi itu yang format trainers selama misalnya tenggat waktunya 1 minggu dan saya berhasil mengerjakannya dalam 3 hari, dan kemudian format trainers itu sudah digunakan sejak misalnya Januari hingga seterusnya, kurang lebih sudah 6 bulan berlangsung gitu. Jadi memang ada kuantifikasi yang kita harus sampaikan, karena kan memang penilaian itu harus objektif, jadi tidak self claim gitu istilahnya. Jadi itu bisa menjadi pembanding antara kandidat misalnya Bilkis dengan kandidat lainnya, karena kan kandidat lainnya juga pasti bisa bilang gitu, kalau saya bisa berhasil membuat format surat karyawan out misalnya, exit clearance karyawan misalnya kan, tapi ternyata ketika dia lebih dalam exit clearance karyawan yang dibikin kandidat A itu mungkin melewati tenggat waktu, misalnya dikasihnya 1 minggu nih sama perusahaan, ternyata dia menyelesaikannya dalam 10 hari, sedangkan Bilkis sendiri mungkin berhasil membuat surat reimburse itu dalam waktu 3 hari saja gitu, jadi jauh sebelum tenggat waktu yang berikan. Jadi itu kan bisa menjadi nilai plus secara langsung bisa ditangkap dan mungkin dibandingkan oleh si interviewer, baik HR maupun user. Jadi lebih penilaiannya bisa lebih objektif kalau itu secara jauh. Kemudian
Nah, terkadang itu juga interviewer melihat kandidat itu, karena kan ada istilah dengan person organizational fit. Apakah orang tersebut atau kandidat tersebut ini secara apa ya, maksudnya secara karakter ataupun secara motivasi itu sesuai enggak ya dengan budaya yang diterapkan oleh perusahaan ini. Yang interview terakhir kali itu perusahaan dalam bidang apa yang tidak dilanjutkan seleksinya? Kalau yang nggak dilanjutkan itu kan saya kemarin nomor 3 kak, yang pertama itu Bolki, terus yang kedua saya lamar di Bintang. Nah yang Bintang ini dia sudah sampai tahap interview kedua, terus yang terakhir itu yang di Borwita. Borwita itu perusahaan itu distributor makanan, Distributor makanan. Oke. Alamatnya di mana? di Daya. Ya. Oke. Sebenarnya kan kalau saya sendiri juga ex HR Bintang sebenarnya. Jadi kalau untuk Bintang itu sendiri memang apa ya? Dia itu selama pengalaman saya 2 tahun lebih itu memang mencari orang yang tough gitu. Maksudku orang yang tidak apa ya, mungkin kasarnya tahan banting gitu. Jadi kalau misalnya kita cara menjawabnya tidak tegas, cara menjawabnya terlalu lembut gitu penyampaiannya, itu biasanya mereka menilai tipe-tipe orang seperti itu tidak tahan misalnya, karena dia kan ditanya itu BUMC ya, maksudnya Badan Usaha Milik Cina gitu. Jadi direksinya itu cukup strict atau cukup tegas pada peraturan-peraturan yang diterapkan pada karyawannya gitu kan. Makanya memang ada banyak proses rekrutmen yang terjadi di Bintang. Kalau misalnya kita aktif melihat rekrutmen di IG, rekrutmen itu sering mencari lowongan kerja, mungkin baik itu di posisi talent acquisition, mungkin HR internship juga gitu kan. Jadi kalau misalnya dari setelah kan kalau misalnya lulus interview pertama berarti secara kualifikasi itu bisa memenuhi baik pendidikan, pengalaman gitu kan. Nah ketika masuk interview yang kedua yang bersama user, biasanya itu sudah mulai melihat nih dari pola jawabannya, bagaimana menjawab hasil observasi dari si interviewer di sesi kedua ini, itu sudah mulai menghubungkan dengan bagaimana budaya kerja yang ada di perusahaan. Jadi kalau misalnya tidak dilanjut, ada kemungkinan dari gestur ataupun mungkin hasil observasi pada saat itu, sepertinya karakter seperti ini tidak akan tahan nih di tempat ini, akan sering keluar atau mengeluh atau sejenisnya, karena kan sudah terlalu banyak proses rekrutmen seleksi yang terjadi ya. Jadi mereka sudah banyak bertemu dengan tipikal orang yang berbagai jenis karakter, jadi mereka sudah bisa mengolah atau menilai dari awal lah. Bisa seperti itu. Tapi yang paling pasti yang bisa kita upayakan itu kita mulai dari pakaian yang kita gunakan pada saat sesi interview, kemudian bagaimana postur tubuh kita, dan kita harus menanamkan diri kalau kita harus yakin dengan jawaban yang kita sampaikan, dan baik di CV maupun baik di jawaban dari pertanyaan kita itu semua jawaban-jawaban itu harus lebih cenderung kepada kesesuaian antara pengalaman kita, keahlian kita, skill kita dengan jabatan yang sedang dibutuhkan. Nah kemudian kalau terkait lagi pertanyaan kenapa masih melamar di perusahaan ini, jangan hanya berfokus pada bagaimana istilahnya kita harus ada take and give gitu, karena kan kamu belajar perusahaan dapat apa nih dari keberadaan kamu gitu kan misalnya. Jadi bukan tidak hanya menceritakan saya ingin belajar atau mungkin saya ingin mengembangkan diri ataupun hal-hal yang ibaratnya itu cenderung kepada yang kita butuhkan ataupun yang maksudnya kayak sesuatu yang kita dapatkan lah dari proses bekerja itu. Jadi kita juga di sesi interviewnya itu bisa kita sampaikan kalau pengalaman yang sudah
Bilkis punya itu sesuai dengan kualifikasi dan yang dibutuhkan perusahaan, sehingga ketika ada kesesuaian antara kualifikasi dan juga kemampuan yang Bilkis miliki, itu bisa menciptakan kontribusi yang lebih komprehensif untuk lebih memajukan perusahaan. Jadi keberadaan ya, kita harus menunjukkan keberadaan Bilkis kayak ada menunjukkan kayak ibaratnya kemajuan ataupun mungkin ada hal yang baik lah yang diterima oleh perusahaan itu sendiri. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kurang jelas. Sudah jelas mesti Kak, kemarin lagi saya tanyakan kan biasanya kita ditanya soal apa kelebihan sama kekurangan. Nah itu biasanya saya bingung kalau kekurangan menjelaskan kekurangan itu seperti apa, takutnya nanti terlalu Contoh biasanya jawab kayak gimana? Coba. kalau biasanya kelebihan saya bilang kalau saya cukup ini proaktif kalau ada tugas langsung saya selesaikan saat itu juga. Tapi kalau kekurangannya tuh mungkin di manajemen itu tadi mungkin relevan sama kita bilang gampang stres, jadi kayak gampang burn out kayak gitu sih. Harusnya kalau ditanya kekurangan kita di sini lah. Berarti kalau itu pada saat wawancara kedua di Bintang atau wawancara pertama di Bintang menyampaikan seperti itu? Kalau di wawancara yang pertama itu Kak luput Kak jelaskan yang kekurangan, jelaskan kelebihan saja. Kekurangan tapi wawancara kedua itu enggak ditanya aja bertanya begitu. Oke. Nah sebenarnya kalau untuk kekurangan sendiri kan itu kita bisa menjelaskan kekurangannya apa gitu menurut Bilkis, tapi tetap harus dibarengi dengan apa upaya yang dilakukan oleh Bilkis dalam meminimalisir kelemahan itu. Nah kalau misalnya manajemen stres itu gampang burnout itu kan sebenarnya cukup kasarnya sih cukup berbahaya untuk perusahaan menerima karyawan seperti itu, karena kan perusahaan itu punya berbagai target yang setiap karyawan pasti punya target yang harus dicapai. Nah kalau karyawannya gampang burnout, gimana nih targetnya nanti masalah nggak tercapai akan berdampak ke perusahaan. Sebenarnya kalau pikir jangka panjangnya seperti ini, kalau menurut Bilkis ada nggak kelemahan lain selain burnout itu? Mungkin di komunikasi juga sih Kak. Masih kayak kurang ini mungkin caraku kalau ngobrol sama orang berbelit-belit. Terus kalau yang kelebihan proaktif itu proaktif bagaimana maksudnya? Kalau kemarin sempat sering dipuji sama mentor pas malu, katanya gampang bisa gak diandalkan dan lain-lain. Kalau ada tugas bisa langsung selesai, terus tugasnya bagus. Nah itu berarti bisa kita saling melengkapi gitu. Jadi mungkin lebih baik menjelaskan terkait dengan ketidakpercayaan diri dalam komunikasi gitu. Karena untuk kelemahan ya karena terkadang misalnya merasa malu atau mudah gugup saat berkomunikasi, apalagi pada orang-orang yang posisinya lebih penting atau mungkin posisinya yang lebih tinggi lah gitu kan daripada Bilkis. Nah tapi untuk meminimalisir kelemahan tersebut dengan kelebihan saya yang proaktif, jadi saya juga selalu berupaya untuk proaktif dalam misalnya meminta pertolongan untuk aktif berkomunikasi dengan orang lain dalam melatih kelemahan tersebut gitu, sehingga harapannya semakin ke depannya kelemahan tersebut semakin berkurang dan saya bisa lebih percaya diri untuk komunikasi di berbagai situasi gitu misalnya. Jadi memilih penjelasan kelemahannya juga yang sesuai gitu, jangan yang terlalu merugikan perusahaan. Ada lagi? Itu juga Kak, kan tadi yang mungkin kita perhatikan dari cara wawancara masih kurang mungkin dari gestur dan lain-lain, terus mungkin jawabannya masih kurang tegas. Kira-kira bagaimana caranya supaya ini
tegas cara tanggung jawab dan lain-lain. Oke, sebenarnya kan kalau cara nada bicara atau intonasi berbicara kan itu memang tergantung maksudnya kayak udah terbentuk lah kan dalam diri kita. Nah, tapi kalau misalnya kita mau merubah sesuatu pasti latihannya, karena kan kita umurnya sekarang udah berapa tahun? Ya, umur tak sekarang berapa tahun? 21. Nah, berarti kan kurang lebih 20 tahun hidup dengan bagaimana kita berkomunikasi gitu, yang mungkin bisa dibilang kurang tegas misalnya. Nah, berarti untuk menandingi kebiasaan 20 tahun itu kan kita harus berarti berusaha lebih besar lagi gitu. Jadi misalnya mungkin melihat ibaratnya sih harus lebih sering latihan gitu, harus lebih banyak, dan latihan itu bukan cuma satu arah, misalnya kayak lihat tutorial ataupun mungkin berlatih jika di kamar sendiri, itu tidak serta merta bisa langsung jadi lebih tegas gitu kan, karena kan bukan orang hidup yang kita temani berkombinasi gitu. Kita melihat saja, tapi nanti kalau untuk bisa lebih membiasakan, coba minta tolong sama temannya gitu. Ya sudah, coba ini praktek sendiri di rumah, panggil temannya untuk menilai gitu, bagaimana hasil latihan tak untuk interview itu. Maksudnya simulasi interview, menjawab interview itu sih memang harus lebih latihan saja, lebih terbiasa. Latihan terus Kak, iya, latihan terus saja, karena kan memang itu istilahnya membentuk kebiasaan baru untuk lebih percaya diri dalam interview, ataupun mungkin bisa dibarengi dengan kegiatan-kegiatan. Saya mau mengambil kegiatan-kegiatan eksternal yang akhirnya sebagai pembicara atau sebagai moderator atau sejenisnya yang membiasakan podcast itu untuk berbicara pada kondisi-kondisi formal. Kan kalau kondisi formal kita tidak bisa berbicara yang terlalu lembut gitu kan, kita harus tegas gitu. Apalagi kondisi-kondisi yang ada aturan tertentu dalam forumnya. Memang harus lebih banyak mencari peluang sih untuk bisa meningkatkan kemampuan itu. Oke deh, kalau gitu untuk waktu sesi ininya sudah selesai ya. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Semoga sukses terus ya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Juga mulai sama sekali ada banget sampai sekarang.